Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifar Namfidah, NIM 1199. Di sini saya akan membahas tentang data struktur and CAATs for data extraction. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur data. Struktur data memiliki dua komponen dasar, organisasi dan metode akses. Organisasi mengacu pada cara catatan yang diatur secara fisik pada perangkat penyimpan sekunder. Sedangkan metode akses mengacu pada teknik yang digunakan untuk mencari catatan dan menavigasi melalui database atau file. Selanjutnya ada struktur file datar. Struktur berurutan atau struktur sekuensial yang biasanya disebut metode akses sekuensial. Sekuensial sederhana dan mudah untuk diproses. Aplikasi dimulai di awal file dan proses setiap catatan secara berurutan. Selanjutnya ada struktur terindeks. Struktur yang diindeks dinamakan demikian karena di samping file data aktual terdapat indeks terpisah yang merupakan file catatan alamat. Yang selanjutnya ada struktur hashing. Hashing menggunakan algoritma yang merupakan kunci primer dari rekaman secara langsung menjadi alamat penyimpanan. Hashing menghilangkan kebutuhan akan indeks terpisah. Yang selanjutnya ada point struktur. Pendekatan ini menyimpan dalam bidang satu catatan alamat atau pointer dari catatan terkait. Terus ada struktur database hierarkis dan jaringan. Perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut adalah tingkat integrasi proses dan pembagian data yang dapat dicapai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur, basis data, relasional, konsep, dan terminologi. Bagian ini memeriksa prinsip-prinsip yang mendasari model database dan teknik, aturan, dan prosedur untuk membuat tabel relasional. Kita juga akan melihat bagaimana tabel dihubungkan ke tabel lain untuk memungkinkan presentasi data yang kompleks. Nama saya Mita Ramasari, NIM 1708 1030 1285. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep database relasional. Di konsep database relasional ini ada 5. Yang pertama ini entitas, kejadian, dan atribut. Entitas adalah sesuatu yang ingin organisasi ambil untuk menangkap data. Entitas dapat berupa fisik seperti persediaan, pelanggan, atau karyawan. Mereka mungkin juga konseptual seperti penjualan kepada pelanggan, piutang dagang, atau hutang dagang. Atribut adalah elemen data yang mendefinisikan entitas. Misalnya, entitas pegawai dapat ditentukan oleh set atribut parsial, seperti nama, alamat, kemampuan kerja, masa kerja, dan tarif per jam bayar setiap kejadian dalam entitas karyawan. Yang kedua, asosiasi dan kardinalitas. Garis berlabel yang menghubungkan dua entitas dalam model data menggambarkan sifat dari hubungan di antara mereka. Asosiasi ini diwakili dengan kata kerja seperti permintaan atau diterima. Kardinalitas adalah derajat hubungan antara dua entitas secara sederhana. Menyatakan kardinalitas menjelaskan jumlah kemungkinan kejadian dalam satu label yang terkait dengan satu kejadian dalam tabel terkait. Selanjutnya yang ketiga, tabel fisik database. Tabel basis data fisik dibangun dari model data dengan setiap entitas dalam model yang diubah menjadi tabel fisik terpisah. Di bagian atas setiap tabel adalah atribut yang membentuk kolom. Yang keempat, kaitan antara tabel relasional. Tabel yang terkait secara logis perlu terhubung secara fisik untuk mencapai asosiasi yang dijelaskan dalam model data. Yang kelima, tampilan pengguna. Jadi tampilan pengguna ini kumpulan data yang dilihat oleh pengguna tertentu.
Contohnya seperti pandangan pengguna adalah layar komputer untuk memasukkan atau melihat data laporan manajemen atau dokumen sumber seperti faktur. Selanjutnya ini anomali dependensi struktural dan normalisasi data. Bagian ini membahas mengapa tabel database yang perlu dinormalisasi. Jadi ada 4. Yang pertama itu anomali database. Jadi tabel yang dinormalisasi dengan tidak semestinya dapat menyebabkan masalah pemrosesan DBMS yang membatasi atau bahkan menolak pengguna mengakses informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua ini normalisasi tabel. Di anomali database yang dijelaskan di atas, gejala masalah struktural dapat dalam tabel yang disebut dependensi. Secara khusus ini dikenal sebagai kelompok berulang, dependensi parsial, dan dependensi transitif. Ketiga, menghubungkan tabel normalisasi. Ketika tabel yang tidak biasa dibagi menjadi beberapa tabel harus dihubungkan bersama melalui kunci asing sehingga data di dalamnya dapat dikaitkan dan dapat diakses oleh pengguna. Yang terakhir, auditor dan sistem normalisasi data. Jadi masalah teknis yang biasanya menjadi tanggung jawab para profesional, subjeknya bagaimanapun memiliki implikasi untuk pengendalian internal yang menjadi perhatian auditor. Misalnya anomali pembaruan dapat menghasilkan nilai database yang bertentangan dan asing. Normalisasi penyisipan dapat mengakibatkan transaksi yang tidak tercatat dan jalur yang tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arisoni, NIM 1298. Untuk materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang merancang atau membuat database relasional. Yang pertama itu ada identifikasi entitas atau yang biasa disebut itu identitas pengguna. Dan yang kedua itu membangun model data menampilkan asosiasi entitas. Dan yang ketiga, tambahkan kunci utama dan atribut ke model. Yang keempat, normalisasi model data dan tambah kunci asing. Dan yang kelima itu bangun database fisik. Dan yang terakhir itu siapkan tampilan pengguna. Oke, selanjutnya itu ada modul audit ditemukan. Tujuan model audit tertanam atau biasa disebut EIM juga dikenal sebagai audit kontinu adalah untuk mengidentifikasi transaksi penting ketika mereka sedang diproses dan mengekstrak salinan dan dari mereka secara real time. IAM adalah modul yang diprogram khusus yang tertanam dalam aplikasi host untuk menangkap jenis transaksi yang telah ditentukan untuk analisis selanjutnya. Di sini ada juga kekurangan IAMs. Yang pertama itu efisiensi operasional dan yang kedua itu memverifikasi integritas IAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristianti, NIM 1280. Ya, selanjutnya yaitu perangkat lunak audit secara umum atau GAS. Nah, GAS ini dapat membantu auditor dalam mengakses file elektronik dan melakukan proses pada isinya. Nah, GAS ini dapat digunakan untuk mengakses struktur sederhana. Contohnya dalam persediaan.
Kemudian, GAS dapat mengekstrak informasi kunci yang dibutuhkan oleh auditor, misalkan kuantitas, nilai, dan lokasi gudang setiap item. Nah, selanjutnya GAS dapat digunakan untuk mengakses struktur kompleks, misalkan seperti file hash dan file acak. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pemformatan ulang untuk struktur kompleks menjadi file datar. Nah, ini dapat mempermudah auditor untuk mengekstrak bukti audit dalam struktur kompleks. Nah, selanjutnya yaitu masalah dalam pembuatan file datar. Nah, di sini tentunya auditor kan bergantung pada komputer. Namun di sisi lain juga ada resiko yang tentunya pasti akan terjadi, misalkan seperti kecurangan. Nah, misalkan apabila tujuan audit untuk menginformasikan piutang, bisa saja ada akun curang tertentu yang dihapus dalam struktur kompleks yang dihilangkan dalam salinan file datarnya. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak ACL atau Audit Common Language. Nah, ACL ini dirancang sebagai meta bahasa bagi auditor untuk mengakses data yang disimpan dalam berbagai format, sekaligus untuk menguji secara komprehensif. Nah, ACL ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu definisi data. Nah, di sini ACL mampu membaca data yang tersimpan menggunakan definisi data. Nah, untuk membuat definisi data ini, auditor perlu mengetahui di mana letak file sumber secara fisik berada dan tata letak bidangnya. File ini dapat diimpor dan audit harus melakukan uji pisah atau diunduh ke PC audit. Selain itu juga auditor harus memastikan bahwa file itu aman dan tetap utuh. Selanjutnya yaitu penyesuaian data. Di sini auditor dapat menyesuaikan data aslinya menjadi data yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan auditor. Yang selanjutnya yaitu filter data. Auditor dapat menggunakan data untuk melihat rekaman data dan menentukan dan menguji kondisi data tersebut. Contohnya, auditor menggunakan ACL untuk mencari anomali dan kondisi yang tidak biasa dalam file akuntansi yang berisi beribu catatan. Yang selanjutnya yaitu data stratifikasi. Auditor dapat melihat distribusi rekaman yang termasuk dalam data stratifikasi tertentu. Nah, seperti harga penjualan, terus biaya unit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu analisis statistik. Nah, dalam analisis statistik ini menggunakan dua metode, yaitu metode sampling dan unit sampling moneter. Dalam setiap metode yang digunakan itu bisa menggunakan pengambilan sampel secara acak dan universal. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.